Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azul Fauzan Raffi dengan NIM 132579, kelas SA03. Di sini kita akan saya akan menjabarkan materi tentang integral di matematika dasar dan aljabar linear. Mulai dari pengertian, terus jenis-jenisnya, rumusnya, tata cara pengerjaan, sampai ke kesimpulan dan lain-lain. Oke, langsung aja. Ini materi terakhir dari materi terakhir remet saya ya, dari matematika dasar dan aljabar linear, yaitu integral. Dari 4 materi kita, mulai dari turunan, terus vektor, terus matriks, dan ini yang terakhir yaitu integral. Dan menurut saya integral ini juga salah satu materi yang menurut saya paling rumit kalau menurut saya ya. Rumit dibandingkan dari turunan dan matriks ya. Dibandingkan dua itu, ini yang paling rumit kalau menurut saya. Jadi sebagaimana ya, kita tuh harus fokus lah ya, harus apa bilangnya ya, kayak ya intinya fokus lah ya. Oke, langsung aja lah ya. Pengertian integral. Secara konseptual, integral memiliki dua wajah, yaitu aljabar dan geometris. Yang pertama itu aljabar, turunan. Itu proses pencarian fungsi asal jika diketahui turunannya itu jika f aksen x sama dengan fx, maka integralnya itu fx dx sama dengan fx plus komplement. Jadi f aksen x sama dengan fx itu integralnya masuk ke itu, jadi seperti itu ya. Jadi integral fx dx sama dengan fx plus komplement. Itu secara aljabar atau anti turunan ya. Yang kedua itu secara geometris atau akumulasi. Nah, ini alat untuk menghitung luas daerah di bawah kurva yang tidak beraturan, seperti volume benda putar atau total akumulasi nilai yang terus berubah. Jadi dua wajah integral ini tuh punya apa ya, bilangnya tuh punya silsilah kerjanya masing-masing lah. Kalau misalnya yang aljabar itu untuk turunan, yang geometris atau akumulasi itu untuk menghitung luas ya, menghitung luas dan volume. Itu biasanya untuk yang geometris atau akumulasi. Jadi punya prinsip kerjanya masing-masing, nggak hanya punya konsep yang beda, tapi cara kerjanya sama. Jadi konsepnya beda, cara kerjanya juga beda. Ya, terus itu notasi integral itu integral fx diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz. Yang pertama itu lambang integralnya. Nah, itu biasa itu S panjang ya, S panjang sedikit lurus, nggak terlalu kayak S banget. Itu S yang dipanjangkan, singkatannya itu summa atau jumlah. Jadi integral itu sama aja tuh jumlah ya, jumlah ini kayak notasi integral fx. Jadi jumlah fx-nya itu berapa gitu ya. Intinya itu penjumlahan atau jumlah. Integral itu jumlah ya. Yaitu fx atau integran, yaitu fungsi yang akan diintegralkan. Nah, jadi kita punya integral atau jumlah. Nah, kita juga harus punya fungsi yang harus dijumlahin. Jadi sama aja bohong kan kalau nggak ada jumlahnya. Yang kedua itu dx ya, diferensial ya, menunjukkan variabel integrasi. Jadi fx itu ibaratnya buat fungsi ya, atau buat rumus ya. Dx itu buat variabel. Misalnya fx dx-nya itu 5. Nah, itu variabel dx namanya ya. Dx itu variabel. Jadi kalau nggak ada dx itu ya sama aja, fungsinya nggak bakal berguna karena nggak ada variabelnya ya. Yang itu konstanta atau konstanta integrasi muncul karena turunan tiap angka adalah 0. Nah, jadi C ini ya, konstanta C ini tuh setiap ada angka 0 di setiap variabel, di setiap turunan itu harus dimasukin plus C.
itu udah rumus bawaannya ya, kita nggak bisa ngubah rumus itu. Kalau misalnya secara nggak langsung ngubah ya hasilnya jadi beda, jadi nggak nggak bakal ketemu hasilnya, juga hasilnya salah. Oke, lanjut. Ini tata cara pengerjaan ya. Sebelum lanjut ke tata cara pengerjaan nih ya, mungkin kan harus paham betul nih yang tadi di atas nih, notasi integral ini harus paham betul ya. Kalau misalnya secara nggak langsung kalian nggak paham singkatan dx, singkatan fx, singkatan c, singkatan integral gitu-gitu tuh pasti di perumus tuh bakal kelihatan riuh, kelihatan banyak gitu, pusing jadinya. Jadi nah ini nih yang di atas ini tuh harus hafal ya. Jadi harus hafal di atas ini nih. Lanjut nih ya, ini harus hafal di sini. Ini yang tadi tata cara pengerjaan. Nah, ini teknik integrasinya. Yang pertama itu metode dasar atau aturan pangkat. Ini yang paling mendasar di konsep integral ya. Intinya paling basic lah ya, paling basic di konsep integral. Belum rumit amat, cuma kalau misalnya salah atau nggak fokus ya udah buyar ya. Jadi buyar, jadi aneh, jadi nggak selesai, jadi hancur pokoknya ya. Ini digunakan untuk fungsi polinomial sederhana. Nah, jadi pokoknya konsep dasar ini buat yang fungsi-fungsi yang sederhana aja. Jadi kalau konsep-konsep yang udah sedikit beranjak tingkat, itu yang udah nggak sederhana tuh biasanya metode dasar atau aturan pangkat tuh nggak dipakai ya. Ini langkah-langkahnya tuh cukup gampang sebenarnya, cukup gampang ya. Dia tambahkan nilai variabel nih, misalnya dengan 1, n plus 1 berarti kan. Nah, jadi yang di sini nih, ini rumusnya nih ya. Ini rumusnya jadi integral n x n dx sama dengan x n plus 1 per n plus 1 plus konstanta. Nah, jadi variabelnya itu, ingat ya, variabelnya itu satu, jangan salah pokoknya, variabelnya satu. Variabel yang satu, ingat yang satu ya. Nah, ini untuk rumus aturan pangkat ya. Jadi aturannya seperti ini. Nah, ini untuk contoh rumus ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Langsung contoh soal. Soal pertama itu polinomial bertingkat. Nah, selesaikan integral berikut ya. Jadi integral 3x pangkat 2 plus 4x min 5 dx. Oke, ini langkah-langkah pengerjaan soalnya nih ya. Kita kerjain ibaratnya satu-satu ya. Kan ini ada 3 suku ya. Suku pertama tuh 3x pangkat 2, suku keduanya itu 4x, suku kelima itu min 5. Suku ketiganya itu min 5, sorry. Jadi kita harus gunakan shifted linear ya. Jadi kita harus integralkan setiap suku satu persatu. Gak bisa langsung semuanya. Gak bisa kayak turunan ya. Jadi kali sini turunin, kali sini nggak bisa kayak gitu. Jadi kita mainnya satu persatu. Nah, gitu. Ini untuk yang suku yang pertama nih. Suku yang pertama itu dia 3x pangkat 2. Jadi pangkatnya itu kan berarti n ya yang tadi di sini nih. Suku yang ketiga itu min 5 tadi ya. Nah, ini untuk langkah-langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu n itu 2, lalu n yang pangkatnya ini pangkat ya, pangkat n itu 2, jangan lupa. Habis itu n yang pernya ini, n yang pernya itu 3. Karena ini variabelnya itu 3 kan, variabelnya 3, habis itu pangkatnya 2. X itu dianggap 1 ya, apapun yang dikali 1 atau dibagi 1 ya pun hasilnya ya tetap sama kan. Jadi anggaplah 1 itu hilang ya, karena X itu 1 ini sebagai pangkat ya. Jadi simpel lagi nih, C itu kita ibaratkan sebagai X nya, N plus 1 itu 3, habis itu XN plus 1 itu 3 ya kan. Jadi 3 semua ya, 3 X pangkat 3, karena kan ini ada 1, karena ini 1 ditambah pangkatnya 2, jadi 3 teman-teman ya. Habis itu tinggal kita jumlah aja.
3/3 plus X plus 3. Karena ini ya gimana ya, karena dibagi jadi kurang ya, 3 kurang 3 habis kan ya, 3 kurang 3 habis, jadi ya udah tinggal hasil yang terakhir itu kan X3 ya, hasil yang terakhir itu X3. Jadi X pangkat 3 itu untuk yang suku pertama, ini sebenarnya baru suku yang pertama ya. Lalu suku yang kedua yaitu 4X, 4X nya, jadi pangkatnya itu 1 karena 1 ya, X doang pangkatnya makanya 1. Lalu N plus 1 nya itu 2. Kenapa 2? Karena ini pembagian dari 4 ya, pembagian dari 4. Jadi nggak mungkin hasilnya tetap 4 ya, karena masih bisa dibagi. Kecuali 3. Dia kan hasilnya 1,5, jadi nggak bisa dibagi ya. Ini dia per suku kata tuh tunggal jatuhnya. Jadi 4/2. Nah, 4 itu variabel awal, 2-nya itu variabel yang udah dibagi dari angka 4-nya. Terus X 2. Kenapa bisa 2 nih X nih ya kan? X kenapa bisa 2? Nah, karena di sini itu 1 plus 1. Nah, kenapa 1 plus 1? Kan 1. Habis itu ditambah 1 nih. Dia hasil 2. Gitu ya. Lalu ini tinggal tadi yang kayak tadi dikurang aja, 4 kurang 2 ya 2 dong hasilnya. Parah kali ini kalau ada yang nggak tahu ya. Parah ya. Jadi hasilnya itu 2x pangkat 2 ini. Oke, untuk suku yang ketiga min 5. Integral dari konstanta K adalah Kx min 5x. Nah, ini hasil akhirnya itu min 5x. Konstanta K adalah Kx. Nah, jadi ya karena ini ya, karena nggak ada temennya nih, ibaratnya karena X cuma 1 dan juga ini konstanta doang. Jadi konstanta itu tinggal diubah aja, formatnya tinggal diubah, nggak usah diapa-apain juga bisa sih kan. Jadi kalian harus tahu nih ya, integral dari konstanta nih cara penghitungannya gimana gitu. Ini udah ada hasilnya ya, min 5x. Nah, nih hasil akhirnya jadi x3 plus x min plus 2x plus x2 min 5x plus c. Ini untuk contoh soal yang udah saya buat ya. Saya bikin contoh soal satu aja. Mungkin untuk turunan, terus vektor dan matriks itu biasanya saya minimal tuh 2 ya. Cuman ini kenapa 1? Karena saya ambil sisi yang paling mudahnya. Ini masih mudah dipahami dan juga nggak terlalu rumit, dan ini yang apa ya, yang saya dapat gitu, yang saya dapat dari pembelajaran. Oke, mungkin untuk contoh soalnya satu aja ya. Nah, ini tinggal kesimpulan nih. Kesimpulannya yang juga saya bacain ya. Nah, kesimpulannya itu integral adalah operasi anti turunan yang secara prosedural diselesaikan dengan aturan pangkat. Ingat, aturan pangkat teman-teman, yaitu menambah nilai pangkat variabel sebesar 1 dan membagi koefisien dengan pangkat baru tersebut. Dalam matematika dasar di bawah, metode ini digunakan untuk menentukan fungsi asal dan menentukan luas daerah di bawah kurva melalui integral tentu. Jadi udah pasti integral itu tentu ya, itu nggak mungkin integral acak, nggak mungkin integral asing atau apapun itu. Sementara itu dalam aljabar linier, integral berperan sebagai operator linier nih, yang mendefinisikan produk dalam atau inner produk ya. Pada ruang vektor fungsi, melalui integrasi perkalian dua fungsi pada interval tertentu, kita dapat menentukan norma fungsi serta sifat ortogonalitas yang menunjukkan apakah dua fungsi saling tegak lurus dan dalam ruang fungsional tersebut. Nah, mungkin materi integral ini mungkin segini aja ya. Saya juga paham, saya masih banyak kurangnya,
Tapi di sini saya ingin belajar, dan kita juga ingin belajar memperbaiki nilai remek juga. Jadi saya berusaha untuk mendalami materi inilah ya, karena mau gimana pun kita sama-sama belajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu aja yang bisa saya jabarkan di materi ini, di materi integral. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.